Fatih, seorang pemuda Indonesia yang hidup dalam kesederhanaan dan kehilangan orang tua sejak remaja, menerima tawaran mengejutkan. Menikahi seorang janda lumpuh asal Belgia bernama Alida dengan imbalan 500 juta rupiah. Ia mengira ini adalah jalan keluar dari hidup yang penuh perjuangan. Namun, kehidupan barunya bersama Alida justru membawanya pada ujian batin, konflik emosional, dan misteri besar. Alida ternyata bisa berjalan, dan selama ini hanya berpura-pura lumpuh. Fatih harus memilih antara luka karena kebohongan atau cinta yang perlahan tumbuh di antara mereka. Namaku Fatih. Aku 26 tahun. Dan hari ini, aku makan malam dengan tempe goreng, hasil pinjaman dari warung sebelah. Lagi, hidupku begini-begini aja sejak ayah dan ibu meninggal 5 tahun lalu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi di kampung. Di Jakarta pun cuma numpang hidup. Kerja serabutan, mulai dari ngojek, bantuin angkat barang di pasar, sampai kadang-kadang jadi pelayan kalau ada event. Kontrakan yang kutempati kecil, cuman cukup buat kasur, kipas angin, dan galon. Tapi aku bersyukur, minimal masih bisa tidur tanpa takut kehujanan. Walau kadang, kehujanan juga kalau atap bocor, sampai hari itu datang. Hari yang bikin hidupku berubah. Pagi itu, aku lagi duduk di depan kontrakan, ngopi sachet pakai air termos. Tiba-tiba, ada mobil hitam berhenti di depan gang. Dari dalam keluar seorang pria bule tinggi, rapi banget, pakai kemeja putih dan jas hitam. Kayak agen rahasia di film-film. Dia lihat ke arahku, terus jalan mendekat. "Fatih?" tanyanya. Logatnya agak berat tapi jelas. Aku berdiri setengah waspada. "Iya, saya Fatih," dia mengangguk. "Nama saya Thomas, boleh bicara sebentar?" Aku heran tapi mengangguk. Dia mengajakku duduk di warung kopi ujung gang. "Kami pesan teh manis." "Langsung saja," katanya. "Saya punya tawaran kerja untukmu, tapi agak tidak biasa." Aku mengerutkan kening. "Kerja apa, Pak?" Thomas menatapku lurus. "Menikahi seseorang." Aku nyaris menyemburkan tehku. "Apa?" "Menikah dengan seorang wanita asal Belgia. Namanya Alida. Dia tinggal di Indonesia sekarang. Dia lumpuh, janda, tapi sangat kaya. Dan dia mencari seseorang untuk dijadikan suami secara hukum." Aku bengong. "Kenapa saya?" "Kami mencari orang yang sederhana, tidak terlalu dikenal, tidak punya rekam jejak kriminal, dan kamu lolos semua itu." Aku masih belum bisa percaya. "Terus, saya dapat apa?" Thomas mengeluarkan amplop coklat tebal dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada 50 juta sebagai tanda jadi. "Setelah pernikahan selesai, 450 juta akan ditransfer ke rekeningmu. Tapi ada satu syarat." Aku menelan ludah. "Apa?" "Kamu harus tinggal bersamanya, menemaninya, selama 6 bulan. Setelah itu, kamu bebas. Mau lanjut atau pergi, itu terserah." Kepalaku berputar. Ini terlalu gila. Tapi, 500 juta? Jumlah yang nggak pernah aku mimpikan. Apa ini semacam kawin kontrak? Tanyaku hati-hati. Thomas tersenyum tipis. "Kami menyebutnya perjanjian pernikahan. Legal, ada suratnya. Tidak ada paksaan. Dan kamu akan diperlakukan dengan baik. Alida hanya butuh seseorang untuk menemaninya." Aku tidak langsung menjawab. Dalam perjalanan pulang ke kontrakan, aku jalan kaki pelan. Mataku menerawang. Suara motor, tukang sayur, ibu-ibu ngerumpi, semuanya terasa sayup. 500 juta. Berarti aku bisa beli rumah kecil di kampung, buka warung. Hidup tenang, nggak perlu kerja rodi lagi. Tapi, menikahi orang asing, yang bahkan belum aku kenal. Aku masuk ke kamar kontrakan. Duduk di atas kasur tipis, sambil memandangi amplop yang tadi diam-diam kubawa pulang. Ini gila. Tapi mungkin, inilah tiket keluar dari hidup susahku. 3 hari kemudian, aku berdiri di depan sebuah rumah besar berwarna putih di pinggiran kota.
Pagar besi, taman rapi, dan 2 orang penjaga berseragam. Thomas sudah menunggu di dalam. "Kamu siap?" Aku mengangguk. Jantungku deg-degan. "Fatih," katanya pelan. "Hidupmu akan berubah mulai hari ini. Tapi ingat, tidak semua perubahan itu mudah." Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Menemui wanita yang akan menjadi istriku. Yang katanya lumpuh, yang katanya ingin menikahiku. Dan aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya sedang kutapaki. Tapi semuanya sudah dimulai. Pintu besar rumah itu terbuka perlahan, memperlihatkan interior yang sangat kontras dengan dunia yang biasa aku tinggali. Lantai marmer putih, lukisan besar di dinding, dan aroma ruangan yang seperti hotel bintang 5. Aku melangkah ragu. Sementara Thomas mempersilakan masuk dengan tenang. Alida sedang di ruang baca. "Aku akan antar ke sana," katanya. Kami berjalan melewati lorong panjang. Langkah kakiku bergema. Aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Dunia yang selama ini cuma bisa kulihat di film atau sinetron. Lalu pintu ruangan itu terbuka. Aku melihat sosok perempuan duduk di kursi roda, membelakangi kami. Rambutnya pirang, bergelombang, terurai sampai bahu. Ia sedang membaca buku tebal dengan kacamata kecil bertangkai emas. "Alida," Thomas berkata lembut. "Ini Fatih." Perempuan itu menutup bukunya perlahan dan memutar kursi rodanya. Untuk sesaat aku lupa bernapas. Alida cantik, tidak seperti bule-bule yang aku bayangkan di usiaku. Usianya sekitar awal 30-an. Kulitnya pucat tapi bersih. Matanya biru tajam, tapi sorotnya lelah. Ada bekas luka halus di bawah dagunya. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kamu Fatih?" Aku hanya bisa mengangguk. "Iya." Suaraku nyaris tidak terdengar. Dia menyisir rambutnya ke belakang. "Kamu lebih muda dari yang kukira." Aku canggung. "Maaf kalau nggak sesuai harapan." Alida tertawa kecil. "Tidak, justru lebih baik." Thomas mundur perlahan, meninggalkan kami berdua. Aku berdiri kikuk, tak tahu harus berkata apa. Alida menunjuk kursi di depannya. "Duduklah." Aku tidak menggigit. Aku menurut. Ruangan itu hangat, penuh rak buku dan tanaman kecil. Ada aroma, kayu manis samar. "Kenapa kamu mau melakukan ini?" tanya Alida tiba-tiba. Aku kaget. "Maksudnya?" "Menikahi perempuan asing. Lumpuh, dikenal pun tidak." Aku berpikir sejenak. Saya butuh uang, tapi saya juga penasaran. Penasaran? Aku mengangguk. Kenapa ada orang seperti kamu yang memilih cara seperti ini? Alida tersenyum samar. "Kamu jujur." Aku diam. Aku tidak tahu apa maksud senyumnya. Tapi sorot matanya berubah. Tidak lagi mengukur, tapi seperti menyimpan sesuatu. Hari itu kami mengobrol cukup lama tentang hal-hal ringan. Alida lebih banyak bertanya. Aku menjawab sebisaku. Dia tidak banyak bercerita tentang dirinya, tapi aku tahu satu hal. Dia sangat mandiri. Bahkan di kursi rodanya dia menggerakkan tubuhnya dengan gesit. Tangannya kuat, matanya tajam, pikirannya cerdas. Di sore hari, Thomas kembali dan menyerahkan dokumen yang harus kami tanda tangani. Surat nikah, kontrak 6 bulan, dan perjanjian keuangan. Semuanya sudah sah secara hukum. Tidak ada jebakan, ujar Thomas. Aku menatap kertas-kertas itu. Rasanya aneh. Ini pernikahan, tapi juga kontrak kerja. Tapi aku tidak menyesal. Aku hanya belum tahu apa yang akan datang setelah ini. Kami menikah secara sederhana 2 hari kemudian. Hanya dihadiri 3 orang saksi, termasuk Thomas dan 2 staf rumah itu. Tidak ada musik, tidak ada bunga, tidak ada pelukan. Tapi entah kenapa, ketika aku menatap mata Alida saat mengucap sah, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Hari-hari pertama sebagai suami kontrak cukup canggung. Alida punya jadwal sendiri. Bangun pagi, membaca, olahraga ringan, lalu melukis di sore hari.
Iya, dia melukis. Tangannya lincah. Cat minyak, kuas besar, warna-warna kontras. Dia tidak suka lukisan yang terlalu realistis. Katanya, dunia sudah cukup nyata. Dia ingin yang absurd. Aku tidur di kamar tamu. Kamar utama tetap jadi miliknya. Kami jarang ngobrol, kecuali saat makan malam. Tapi makin hari, dia makin sering menyapaku duluan. Kadang nanya soal makanan Indonesia, kadang soal keluargaku. Pernah dia bertanya, "Kamu pernah jatuh cinta, Fatih?" Aku menjawab jujur, "Pernah." Tapi lebih banyak jatuhnya daripada cintanya. Dia tertawa keras. Pertama kalinya aku melihat dia tertawa begitu bebas. Dan saat itu, aku mulai melihat sisi lain dari Alida. Di balik sikap dinginnya, dia seperti menyimpan banyak luka. Tapi dia tidak menunjukkan. Malam itu, aku duduk sendiri di taman belakang. Angin sejuk, langit bersih. Aku memandangi bintang. Aku berpikir, apa yang sedang kulakukan sebenarnya? Menikah demi uang, tinggal serumah dengan wanita asing yang hampir tidak aku kenal, tapi entah kenapa, aku tidak merasa salah. Mungkin karena sejak kecil, hidupku sudah penuh luka. Jadi ketika aku melihat seseorang yang juga membawa luka dalam diam, aku merasa, mungkin kami tidak seasing itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, Alida datang menghampiri taman, di kursi rodanya. Dia hanya duduk di sampingku. Diam. Tapi keheningan itu terasa hangat. Entah kenapa, aku tidak ingin malam itu cepat berlalu. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah besar itu. Jam biologisku berubah. Makan 3 kali teratur, tidur di kasur empuk, tidak perlu bangun subuh-subuh untuk kerja serabutan. Tapi anehnya, aku tidak merasa sepenuhnya nyaman. Ada dinding tak kasat, mata di rumah ini. Dinding yang membatasi antara aku dan Alida. Antara suami istri dalam surat, dan 2 orang asing yang sama-sama kesepian dalam hidup. Alida tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia tidak banyak bicara, kecuali kalau bertanya sesuatu. Tapi aku sadar, dia memperhatikan. "Kenapa kamu selalu mencuci piring sendiri? Kamu bisa suruh pelayan," katanya suatu sore. Aku nyengir. Biar nggak kaku-kaku amat. Lagian, saya juga malu. Cuma duduk-duduk saja di rumah ini. Alida tidak menjawab, tapi matanya menatap lama ke arahku, seperti sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengerti kebiasaan-kebiasaannya. Dia tidak suka minum kopi setelah jam 3 sore. Katanya bikin jantungnya berdebar. Dia selalu mengecek jendela sebelum tidur, meski semua sudah dikunci otomatis. Dan dia selalu melukis di studio kecil dekat balkon belakang, ruangan yang selalu tertutup saat dia bekerja. Aku penasaran, tapi belum berani masuk ke sana. Seolah ruangan itu adalah bagian dari jiwanya yang belum boleh aku sentuh. Suatu malam, saat sedang menyiram tanaman di taman belakang, aku mendengar suara aneh. Seperti suara kursi roda bergerak cepat di atas lantai kayu. Tapi terlalu cepat. Tidak seperti biasanya, aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berdesir. Aku lanjut menyiram. Tapi malam itu, rasa penasaran mulai tumbuh. Apakah benar Alida lumpuh sepenuhnya? Tidak ada yang pernah benar-benar menjelaskan padaku apa penyakitnya. Thomas bilang itu cedera tulang belakang, tapi tanpa detail. Dan Alida tak pernah mau membahasnya. Kadang aku berpikir, apakah ini bagian dari rencana aneh orang-orang kaya? Tapi tiap kali aku lihat cara Alida menggenggam gagang kursi rodanya dengan tangan gemetar, aku merasa bersalah karena meragukannya. Suatu sore, kami makan malam lebih awal. Alida tampak letih. Wajahnya pucat, tapi tetap menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum tipis. "Aku akan pergi ke rumah sakit besok. Pemeriksaan rutin," katanya sambil menyeruput sup. Aku hanya mengangguk. "Mau ditemani?" Dia menoleh. "Kamu mau?" Aku mengangguk lagi, tanpa pikir panjang.
Kalau kamu nggak keberatan. Alida terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Oke. Itu pertama kalinya dia membiarkanku ikut ke tempat yang lebih personal dalam hidupnya. Dan entah kenapa, aku merasa itu seperti sebuah undangan kecil. Undangan untuk sedikit masuk melewati dinding itu. Pagi harinya kami pergi ke klinik, sebuah rumah sakit swasta di daerah elit. Alida mengenakan gaun abu-abu panjang, wajahnya bersih tanpa riasan, tapi tetap memikat. Aku mendorong kursi rodanya melewati lorong demi lorong. Perawat di sana sudah mengenalnya. Beberapa menyapanya dengan hangat. Kami masuk ke ruangan dokter, dan aku menunggu di luar. Hampir 1 jam berlalu. Saat keluar, wajah Alida datar. Tak ada senyum, tak ada bicara. Dia hanya menyuruhku mendorongnya ke taman kecil di belakang rumah sakit. Kami duduk lama di sana. Angin berhembus pelan, dan burung gereja hinggap di dekat kaki kami. "Fatih," katanya pelan, "kalau suatu hari kamu tahu aku menyembunyikan sesuatu, kamu akan marah?" Pertanyaan itu seperti ditusuk jarum di dada. Aku menatapnya. "Kenapa tanya begitu?" Dia tidak menjawab langsung, hanya menunduk, menatap tangannya yang saling menggenggam di pangkuan. "Aku cuma bertanya," katanya akhirnya. "Karena aku tahu, semua orang punya rahasia, tapi tidak semua orang bisa menerima rahasia orang lain." Aku mencoba tersenyum, meski jantungku berdegup tak karuan. "Saya nggak tahu, Alida, tapi saya tahu saya lebih suka orang yang jujur sejak awal." Dia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata birunya yang dalam itu. "Terima kasih sudah mau ikut hari ini," katanya. "Kamu tidak harus, tapi kamu mau. Itu berarti sesuatu buatku." Dan untuk pertama kalinya, dia menggenggam tanganku. Ringan, tapi hangat. Dan anehnya, saat itu aku merasa, bukan hanya sekadar bagian dari kontrak lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pertanyaannya terus terngiang. "Kalau suatu hari kamu tahu aku menyembunyikan sesuatu, apa yang sebenarnya dia sembunyikan?" Rasa penasaran makin tumbuh. Tapi bersamaan dengan itu, rasa lain juga tumbuh. Sesuatu yang lebih berbahaya. Aku mulai peduli. Bukan karena uang, bukan karena kontrak, tapi karena aku mulai ingin mengenalnya. Bukan sebagai Alida si janda lumpuh yang memberiku 500 miliar, tapi sebagai perempuan yang duduk di seberang meja makan setiap malam, dan perlahan-lahan mengisi ruang sunyi dalam hidupku. Sudah hampir sebulan aku tinggal di rumah ini. Aku mulai hafal suara-suara di pagi hari. Kicau burung dari pohon tua dekat jendela, derit pintu balkon yang dibuka Alida setiap pukul 9, denting sendok perak yang disusun pelayan di meja makan. Semua jadi seperti irama yang familiar. Tenang, tapi menipu. Ada hal-hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Suara langkah kaki di malam hari yang terlalu berat untuk seorang yang lumpuh. Lampu studio Alida yang menyala sampai dini hari. Tapi dia bilang dia tidur lebih awal. Dan yang paling membuatku penasaran, studio itu sendiri. Ruangan itu selalu terkunci. Bahkan saat aku bertanya, Alida hanya menjawab singkat, "Itu tempatku sendiri. Aku butuh ruang." Awalnya aku menghormati. Tapi sejak pembicaraan di rumah sakit waktu itu, sejak genggaman tangannya yang hangat di taman, aku merasa ada sesuatu yang dia ingin aku tahu, tapi belum siap untuk mengatakannya. Dan malam itu, rasa penasaranku menang. Alida sedang tidur di kamarnya, terlihat lelah seharian. Aku menyelinap ke ruang tengah, tempat studio kecil itu berada. Aku menempelkan telinga ke pintunya. Hening. Aku coba memutar gagang. Terkunci. Tapi aku tahu di mana pelayan menyimpan kunci cadangan. Di laci ketiga dapur. Tempat kunci semua ruangan disusun rapi. Aku ambil satu dan kembali ke pintu itu dengan hati berdebar. Klek. Terbuka. Begitu masuk, aroma cat minyak dan kanvas basah langsung menyambutku. Lampu di langit-langit redup, tapi cukup untuk melihat isi ruangan. Lukisan-lukisan bertebaran di mana-mana. Ada yang tergantung di dinding, ada yang bersandar di lantai. Sebagian besar potret manusia. Beberapa wajah asing.
Tapi satu lukisan membuatku membeku. Itu wajahku. Wajahku sedang duduk di bangku taman dengan ekspresi sendu. Latar belakangnya samar, seperti taman belakang rumah sakit. Dan lukisan itu sempurna, terlalu sempurna. Dia menggambarkanku seperti seseorang yang sudah dia amati lama. Setiap detailnya, aku mendekat. Di pojok bawah kanvas ada tulisan kecil. Aku takut dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku menelan ludah. Di sebelah lukisan itu ada tumpukan sketsa. Beberapa di antaranya memperlihatkan Alida, tapi dalam posisi berdiri. Bukan di kursi roda, tegap, langkahnya ringan. Jantungku makin berdegup keras. Aku terus membuka lembar demi lembar. Ada satu kertas yang jatuh dari sela-sela map. Sebuah surat ditulis dalam bahasa Inggris. Tangannya sendiri. Dear myself, sampai kapan kau akan terus menyembunyikan ini? Kau tidak lumpuh. Kau hanya takut. Takut mencintai lagi. Takut dikhianati lagi. Tapi Fatih, dia berbeda bukan? Apakah cinta sejati harus dimulai dari kebohongan? Tanganku gemetar. Jadi, dia bisa berjalan. Aku melangkah mundur, hati berdebar, kepala berisik. Kenapa dia berpura-pura? Apa dia hanya ingin melihat apakah aku bisa mencintainya? Bahkan dalam kondisinya yang tak sempurna, apa dia sedang mengujiku atau ini semua hanya permainan? Saat aku kembali menutup pintu studio, Alida sudah berdiri di lorong, berdiri, tanpa kursi roda. Kami saling tatap, dia tidak panik, tidak kaget, hanya diam. Lalu berkata pelan, "Kamu akhirnya masuk juga ke sana." Aku tidak bisa berkata-kata. Bahkan napasku pun tercekat. Dia menunduk, menatap kakinya sendiri. Aku tidak sepenuhnya lumpuh. Aku pernah, beberapa tahun lalu. Tapi sejak setahun terakhir, aku bisa berdiri lagi. Perlahan-lahan. Tapi aku tidak ingin dunia tahu. Bahkan Thomas pun tidak tahu sepenuhnya. Aku masih diam. "Kamu pasti pikir aku gila," katanya pelan. Tapi aku cuma takut. Kalau aku bilang aku bisa berjalan, orang-orang akan datang lagi. Uangku akan jadi magnet. Aku akan dinikahi, bukan karena aku, tapi karena hartaku. Matanya mulai basah. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang bisa mencintaiku saat aku lemah, saat aku tak sempurna? Aku ingin tahu, apakah cinta sejati masih ada di dunia ini? Aku meremas jemariku sendiri. Perasaanku campur aduk, marah, sedih, bingung, tapi juga tidak tega. "Jadi aku cuma ujian buat kamu?" Tanyaku akhirnya. Suara parau. Dia menggeleng pelan. "Awalnya mungkin begitu. Tapi setelah kamu tinggal di sini, aku mulai ragu. Karena kamu terlalu tulus, Fatih. Kamu terlalu baik. Dan sekarang, aku takut kehilanganmu." Kami kembali diam. Waktu seperti berhenti. Aku menatap perempuan yang dulu kukira tak berdaya, tapi ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya karena dia bisa berjalan, tapi karena keberaniannya untuk mencintai dengan caranya sendiri. Masalahnya, apakah aku bisa memaafkan? Apakah hatiku bisa menerima kebohongan itu? Dan apakah aku benar-benar mencintainya? Aku tak tahu. Yang aku tahu, malam itu, dinding yang memisahkan kami benar-benar runtuh. Tapi di balik reruntuhan itu, ada luka baru yang harus kuhadapi. Sejak malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kamar, memandangi langit-langit yang gelap, mencoba mengurai benang-benang kusut di kepalaku. Rasanya seperti mimpi buruk yang aneh, tapi bukan mimpi. Alida bisa berjalan, dan aku melihatnya sendiri. Setiap detik sejak itu, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Kenapa dia tidak bilang dari awal? Apakah pernikahan ini hanya bagian dari eksperimen cintanya? Dan yang paling sulit kuakui, apa aku mulai mencintainya? Pagi harinya, saat aku turun ke ruang makan, Alida sudah duduk di kursi rodanya lagi. Seolah semalam tak pernah terjadi. "Pagi," ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di seberangnya. Makanan yang biasanya terasa enak, hari ini hambar. Bahkan kopi favoritku tak mampu menyegarkan kepala yang penuh konflik. "Aku tahu kamu marah," kata Alida akhirnya. "Dan kamu berhak.
Aku menghela napas, menatap keluar jendela. Bukan cuma marah, Lid. Aku bingung, merasa dibohongi, dipermainkan. Alida menunduk. Aku tidak berniat mempermainkanmu. Aku hanya belum siap. Setiap kali aku ingin jujur, aku takut semuanya akan hancur. Aku takut kamu pergi. Aku memandangnya. Mata birunya tampak tulus. Tapi luka dalam diriku belum bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Aku nggak pergi, tapi aku butuh waktu, ucapku akhirnya. Dia mengangguk pelan. Ambillah waktu yang kamu butuhkan. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, cintaku bukan pura-pura. Beberapa hari berlalu seperti badai sunyi. Kami tinggal serumah, tapi tidak banyak bicara. Ada jarak yang menggantung di udara, lebih dingin dari salju yang turun di halaman. Lalu, sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria tinggi, berambut pirang, dengan jas panjang dan sorot mata, mencurigakan turun dari mobil. Thomas langsung membukakan pintu dan tampak enggan menyambutnya. Aku mengintip dari balik jendela. Pria itu berjalan masuk ke ruang tamu. Tak lama, Alida pun muncul dari atas, masih dengan kursi rodanya. Frederick, gumamnya dengan nada dingin. Alida, jawab pria itu sambil tersenyum sinis. Aku dengar kamu sudah menikah. Aku langsung merapat ke dinding, diam-diam mendengarkan. Apa yang kamu mau? Tanya Alida tajam. Kurasa aku punya hak untuk tahu siapa lelaki beruntung yang kamu pilih jadi suamimu. Apalagi setelah semua yang pernah kita lalui, katanya, sambil berjalan santai, memandangi lukisan-lukisan di dinding. Aku mengernyit. Siapa dia? Mantan suaminya? Mantan kekasih? Frederick tertawa kecil. Kau pikir dengan duduk di kursi roda selamanya bisa membuatmu sembunyi dari masa lalu, Lid? Alida menegang. Frederick membungkuk, menatapnya dalam-dalam. Aku tahu kamu sudah bisa berjalan, dan aku yakin lelaki yang kamu nikahi belum tahu siapa kamu sebenarnya. Deg, jantungku bergetar. Tinggalkan dia, bisik Frederick. Sebelum kamu menghancurkan hidup satu orang lagi. Malam itu, Alida duduk di kamarku untuk pertama kalinya sejak pertengkaran kami. Dia membuka pintu pelan, membawa secangkir teh hangat. Aku ingin kamu tahu siapa Frederick, ucapnya lirih. Aku menoleh, diam. Dia mantan tunanganku, lanjutnya. Dulu kami akan menikah, tapi ternyata dia hanya ingin hartaku. Dia mempermainkanku, menghancurkan hidupku, dan kecelakaanku terjadi beberapa hari setelah kami bertengkar hebat. Sejak saat itu, aku kehilangan kepercayaan pada semua orang. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dan saat aku mulai bisa berjalan lagi, aku merasa takut. Takut dunia akan kembali memperlakukanku seperti dulu. Semua orang datang karena uang, karena kekayaanku. Aku ingin tahu, adakah seseorang yang bisa mencintaiku tanpa semua itu? Aku menghela napas panjang. Cerita itu membuat hatiku sesak, tapi aku masih belum tahu harus bersikap seperti apa. Kenapa aku? Tanyaku pelan. Alida tersenyum, walau matanya masih basah. Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah memintaku apapun. Bahkan ketika kamu menikahiku, kamu tidak pernah tanya soal harta. Kamu hanya tanya satu hal, apakah aku kesepian? Aku menunduk. Luka di hatiku mulai retak. Fatih, bisiknya. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menghalangi. Tapi, kalau kamu bertahan, aku janji akan jujur mulai sekarang. Tak akan ada rahasia lagi. Aku menatapnya. Dalam cahaya temaram kamar, dia tampak rapuh, tapi juga nyata. Biarkan aku berpikir, jawabku pelan. Dia mengangguk, lalu berdiri. Ya, berdiri. Tanpa kursi. 1 langkah, 2 langkah, dan dia keluar dari kamarku dengan langkah ringan yang tenang. Malam itu, aku duduk sendiri lagi. Tapi, kali ini bukan karena marah, melainkan karena mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih rumit dari itu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kalau cinta sejati tidak sempurna, apakah aku cukup berani untuk memperjuangkannya? 3 hari sejak malam itu,
3 hari aku mengunci diri dari segalanya. Dari Alida, dari perasaanku sendiri. Bahkan dari bayangan masa lalu yang perlahan mulai berani datang menghantui. Aku duduk berlama-lama di taman belakang rumah, mengamati salju yang turun, bertanya pada semesta, kenapa hidupku tak pernah mudah? Dan dalam diam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lari terus. Hari ini, aku harus bicara, menentukan arah. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk perempuan yang mulai kucintai. Meski dia pernah bohong, meski luka itu belum sepenuhnya sembuh. Pintu ruang musik terbuka perlahan. Alida sedang duduk di depan piano, memainkan lagu pelan yang terasa seperti suara hatinya sendiri. Bukan lagu gembira, tapi lagu rindu yang sendu. Dia berhenti bermain saat melihatku berdiri di ambang pintu. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Sekarang, katanya lebih dulu. Tapi aku senang kamu datang. Aku duduk di kursi seberang. Diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku gak pernah sangka hidupku akan seperti ini. Dia tersenyum tipis. Aku juga. Aku nikahi kamu karena aku pikir mungkin 500 juta cukup untuk menyelamatkan hidupku. Tapi sekarang, uang itu bahkan gak terasa penting lagi. Yang penting adalah apa yang terjadi di antara kita. Jujur, Lid, aku gak tahu ini cinta atau cuma simpati. Alida menatapku dengan mata basah. Apapun itu, aku tetap bersyukur kamu datang ke hidupku. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, aku akan tetap di sini. Bukan karena uang, tapi karena aku ingin tahu kemana semua ini akan membawa kita. Alida menutup mulutnya, menahan isak. Aku mau mulai dari awal. Dengan jujur, tambahku. Dia bangkit dari duduknya, berjalan ke arahku tanpa malu-malu lagi. Kini, semua sandiwara sudah ditinggalkan. Tak ada lagi kursi roda, tak ada lagi kebohongan. Hanya ada 2 manusia yang sama-sama patah, mencoba menyatukan pecahan-pecahan hati. Dan untuk pertama kalinya, kami saling berpelukan. Bukan karena kewajiban sebagai suami istri di atas kertas, tapi karena keinginan yang muncul dari luka yang sama-sama kami miliki. Tapi hidup tak akan membiarkan kami tenang terlalu lama. Keesokan harinya, saat aku kembali dari toko membeli bahan makanan, seorang pria berbaju hitam sudah menungguku di depan pagar rumah. Wajahnya asing, tapi sorot matanya dingin. "Kamu Fatih?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia menyodorkan sebuah amplop coklat besar. Dari pengacara Belgia, terkait warisan Alida. "Kamu harus baca ini." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. "Kenapa aku?" Dia tersenyum samar. "Karena kamu sekarang bagian dari masalah." Isi amplop itu mengejutkan. Di dalamnya ada surat wasiat yang ditandatangani ayah Alida bertahun lalu. Surat itu menyatakan bahwa Alida hanya akan mendapatkan seluruh warisan jika dia menikah secara sah, dan pernikahan itu harus bertahan minimal 1 tahun penuh tanpa perceraian. Dan bagian paling mengejutkan, jika Alida gagal memenuhi syarat, itu semua warisan akan jatuh ke tangan Frederick. Ya, pria yang muncul beberapa hari lalu. Jadi ini alasan kenapa dia datang. Bukan karena cinta lama, tapi karena uang, warisan. Malam itu aku konfrontasi Alida. Aku tahu soal surat wasiat itu. Wajahnya pucat. "Kamu udah baca?" Aku mengangguk. "Kamu gak kasih tahu aku." Dia menarik napas panjang. "Karena aku takut kamu pikir semuanya hanya tentang warisan. Padahal sejak awal, aku memang niat nikah dengan siapapun asal bukan Frederick. Aku cuma pengen bebas dari bayang-bayangnya." Tapi sekarang aku bagian dari permainan ini, Lid. Alida menatapku. "Kalau kamu pikir aku masih mempermainkanmu, kamu bisa pergi. Aku gak akan tahan kamu lagi di sini." Aku menatap matanya. Dan entah kenapa, aku justru merasa lebih yakin dari sebelumnya. Enggak, aku gak akan pergi. Tapi mulai sekarang, kita harus lawan ini bareng-bareng. Kalau kamu benar-benar ingin hidup baru, ayo buktikan. Kita selesaikan 1 tahun ini dengan jujur.
Dia menatapku penuh haru. Kamu yakin? Aku nggak tahu ini cinta atau bukan, Lid. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak suka melihat kamu kalah. Dan malam itu, kami duduk berdampingan di ruang tamu, seperti dua orang yang tak sempurna. Tapi siap menghadapi badai berikutnya bersama-sama. Namun, di kejauhan, Frederick berdiri di balkon hotel mewahnya, menatap rumah Alida lewat teropong kecil, sambil tersenyum licik. Permainan baru saja dimulai, gumamnya. Aku pikir, setelah semua pengakuan itu, badai akan mereda. Aku pikir, mungkin aku dan Alida bisa menjalani hidup tenang. Tapi ternyata, justru saat kami mulai percaya satu sama lain, semuanya mulai runtuh. Dan yang menarik pelatuknya adalah, Frederick pagi itu, saat aku sedang menjemur selimut di halaman belakang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria tinggi, dengan setelan jas rapi dan senyum yang seperti disulam dari kebohongan, turun sambil melambaikan tangan. Bonjour Fatih, sapa Frederick dengan logat Prancis Belgia yang kental. Kita belum selesai kawan, aku menghela napas, berusaha tenang. Apalagi yang kamu mau? Dia menghampiri, berdiri terlalu dekat. Dengar, aku tahu Alida mencoba kabur dariku. Tapi kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya hanya dengan cinta dan keberanian lokalmu? Dunia ini lebih rumit, Fatih. Aku menatap matanya. Aku nggak takut sama kamu. Bagus. Tapi aku punya sesuatu yang bisa bikin kamu berubah pikiran. Dia menyerahkan sebuah USB kecil. Tonton ini. Malam ini. Sendirian. Malam itu, setelah Alida tidur, aku menyalakan laptop dan memasukkan USB itu. Layar menampilkan video buram dari kamera CCTV lama. Lokasinya gelap, sepertinya di pelabuhan. Di sana, tampak seseorang, aku. Aku sedang mendorong seorang pria ke laut. Darahku langsung membeku. Apa? Ini? Aku putar ulang. Wajahku jelas terlihat. Jaket yang kupakai, topi hitam, bahkan cara aku berdiri. Dan suara dalam video, teriakan pria itu, hentakan sepatu, semuanya nyata. Tapi aku tahu, aku nggak pernah melakukan ini. Aku nggak pernah membunuh siapapun. Keesokan harinya, Frederick kembali datang. Kali ini membawa ancaman yang lebih terang. Video itu cukup untuk membuatmu dipenjara bertahun-tahun di Belgia. Asal kamu tahu, polisi lokal bisa digerakkan dengan satu telepon dariku. Aku diam. Jadi begini, Fatih. Ada dua pilihan. Pertama, kamu bercerai dengan Alida, tinggalkan rumah ini, dan anggap pernikahan kalian gak pernah terjadi. Kedua, aku serahkan video itu ke pihak berwenang. Kamu rekayasa ini semua. Frederick tertawa kecil. Aku hanya memanfaatkan situasi. Kamu bukan siapa-siapa di negara ini. Gak punya nama, gak punya perlindungan. Siapa yang akan percaya? Kamu? Aku menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena harus berpikir cepat. Frederick menepuk pundakku. Kamu punya waktu sampai malam ini. Aku tak bisa tidur. Di ruang tamu, aku duduk lama, menatap lampu yang berkedip. Lalu, langkah pelan Alida terdengar dari arah tangga. Dia mengenakan jubah tidur, wajahnya tampak cemas. Ada apa? Aku menatapnya. Aku harus pergi. Wajahnya langsung pucat. Kenapa? Aku berdiri, menahan napas. Frederick, dia punya video yang bisa menjebakku. Dia ngancam aku. Kalau aku nggak ninggalin kamu, dia akan kirim video itu ke polisi. Alida menggeleng cepat. Dia pasti rekayasa itu. Dia pernah bilang akan menghancurkan siapapun yang dekat denganku. Justru itu, Lid. Aku nggak bisa lihat kamu terseret lebih jauh. Aku sayang kamu. Tapi aku nggak bisa egois. Dia menghampiri, memelukku erat. Kamu pikir aku nggak takut kehilangan kamu? Tapi kamu juga harus percaya, kita bisa lawan ini. Tapi dia punya bukti, Lid. Aku bisa dipenjara. Alida menatapku dengan mata penuh keyakinan. Kalau kamu pergi, kamu kehilangan segalanya. Tapi kalau kamu bertahan, kita masih punya peluang. Aku menelan ludah.
Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Percayalah sama aku. Kami memutuskan satu hal. Jika Frederick ingin bermain kotor, maka kami harus melawannya dengan cerdas. Kami membawa USB itu ke seorang teman lama Alida, Lila, seorang teknisi digital yang dulunya bekerja sebagai analis forensik video. Setelah 2 jam meneliti frame per frame, Lila berseru, "Ini palsu." Aku tertegun. "Kamu yakin?" "Lihat bayangan di sini," ujarnya sambil menunjuk layar. "Wajahmu ditempel dari footage lain. Ini deepfake. Teknologinya canggih tapi masih bisa dilacak." Alida menggenggam tanganku. "Kita punya bukti untuk melawan balik." Malam itu, kami menunggu Frederick datang. Dan seperti yang dijanjikan, pukul 9 malam, dia muncul. Tapi kali ini, kami sudah siap. Alida menyalakan proyektor di ruang tengah, menampilkan analisis video palsu itu lengkap dengan penjelasan teknisnya. Frederick terdiam. "Kamu pikir bisa permainkan kami?" tanya Alida tegas. Frederick hanya tertawa kecil. "Kalian lebih pintar dari yang kuduga." "Keluar dari rumahku," tegas Alida. "Dan jangan pernah ganggu kami lagi." Frederick menatapku untuk terakhir kalinya. "Kau beruntung, bocah Indonesia." Dan dia pergi. Malam itu, aku duduk berdampingan dengan Alida di depan perapian. Aku menggenggam tangannya erat. "Terima kasih karena percaya aku," kataku. Dia menoleh dan tersenyum. "Dan terima kasih karena bertahan." Salju turun lebih lebat malam itu, tapi entah kenapa, hatiku terasa lebih hangat dari sebelumnya. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah besar itu. Jam biologisku berubah. Makan 3 kali teratur, tidur di kasur empuk, tidak perlu bangun subuh-subuh untuk kerja serabutan. Tapi anehnya, aku tidak merasa sepenuhnya nyaman. Ada dinding tak kasat, mata di rumah ini. Dinding yang membatasi antara aku dan Alida. Antara suami istri dalam surat, dan 2 orang asing yang sama-sama kesepian dalam hidup. Alida tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia tidak banyak bicara, kecuali kalau bertanya sesuatu. Tapi aku sadar, dia memperhatikan. "Kenapa kamu selalu mencuci piring sendiri? Kamu bisa suruh pelayan," katanya suatu sore. Aku nyengir. "Biar nggak kaku-kaku amat. Lagian, saya juga malu. Cuma duduk-duduk saja di rumah ini." Alida tidak menjawab, tapi matanya menatap lama ke arahku, seperti sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengerti kebiasaan-kebiasaannya. Dia tidak suka minum kopi setelah jam 3 sore. Katanya bikin jantungnya berdebar. Dia selalu mengecek jendela sebelum tidur, meski semua sudah dikunci otomatis. Dan dia selalu melukis di studio kecil dekat balkon belakang, ruangan yang selalu tertutup saat dia bekerja. Aku penasaran, tapi belum berani masuk ke sana. Seolah ruangan itu adalah bagian dari jiwanya yang belum boleh aku sentuh. Suatu malam, saat sedang menyiram tanaman di taman belakang, aku mendengar suara aneh. Seperti suara kursi roda bergerak cepat di atas lantai kayu. Tapi terlalu cepat. Tidak seperti biasanya, aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berdesir. Aku lanjut menyiram. Tapi malam itu, rasa penasaran mulai tumbuh. Apakah benar Alida lumpuh sepenuhnya? Tidak ada yang pernah benar-benar menjelaskan padaku apa penyakitnya. Thomas bilang itu cedera tulang belakang, tapi tanpa detail. Dan Alida tak pernah mau membahasnya. Kadang aku berpikir, apakah ini bagian dari rencana aneh orang-orang kaya? Tapi tiap kali aku lihat cara Alida menggenggam gagang kursi rodanya dengan tangan gemetar, aku merasa bersalah karena meragukannya. Suatu sore, kami makan malam lebih awal. Alida tampak letih. Wajahnya pucat, tapi tetap menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum tipis. "Aku akan pergi ke rumah sakit besok. Pemeriksaan rutin," katanya sambil menyeruput sup. Aku hanya mengangguk. "Mau ditemani?" Dia menoleh. "Kamu mau?" Aku mengangguk lagi, tanpa pikir panjang. "Kalau kamu nggak keberatan." Alida terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Oke."
Itu pertama kalinya dia membiarkanku ikut ke tempat yang lebih personal dalam hidupnya. Dan entah kenapa, aku merasa itu seperti sebuah undangan kecil. Undangan untuk sedikit masuk melewati dinding itu. Pagi harinya kami pergi ke klinik, sebuah rumah sakit swasta di daerah elit. Alida mengenakan gaun abu-abu panjang, wajahnya bersih tanpa riasan, tapi tetap memikat. Aku mendorong kursi rodanya melewati lorong demi lorong. Perawat di sana sudah mengenalnya. Beberapa menyapanya dengan hangat. Kami masuk ke ruangan dokter, dan aku menunggu di luar. Hampir 1 jam berlalu. Saat keluar, wajah Alida datar. Tak ada senyum, tak ada bicara. Dia hanya menyuruhku mendorongnya ke taman kecil di belakang rumah sakit. Kami duduk lama di sana. Angin berhembus pelan, dan burung gereja hinggap di dekat kaki kami. "Fatih," katanya pelan, "kalau suatu hari kamu tahu aku menyembunyikan sesuatu, kamu akan marah?" Pertanyaan itu seperti ditusuk jarum di dada. Aku menatapnya. "Kenapa tanya begitu?" Dia tidak menjawab langsung, hanya menunduk, menatap tangannya yang saling menggenggam di pangkuan. "Aku cuma bertanya," katanya akhirnya. "Karena aku tahu, semua orang punya rahasia, tapi tidak semua orang bisa menerima rahasia orang lain." Aku mencoba tersenyum, meski jantungku berdegup tak karuan. "Saya nggak tahu, Alida, tapi saya tahu saya lebih suka orang yang jujur sejak awal." Dia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata birunya yang dalam itu. "Terima kasih sudah mau ikut hari ini," katanya. "Kamu tidak harus, tapi kamu mau. Itu berarti sesuatu buatku." Dan untuk pertama kalinya, dia menggenggam tanganku. Ringan, tapi hangat. Dan anehnya, saat itu aku merasa, bukan hanya sekadar bagian dari kontrak lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pertanyaannya terus terngiang. "Kalau suatu hari kamu tahu aku menyembunyikan sesuatu, apa yang sebenarnya dia sembunyikan?" Rasa penasaran makin tumbuh. Tapi bersamaan dengan itu, rasa lain juga tumbuh. Sesuatu yang lebih berbahaya. Aku mulai peduli. Bukan karena uang, bukan karena kontrak, tapi karena aku mulai ingin mengenalnya. Bukan sebagai Alida si janda lumpuh yang memberiku 1,5 miliar, tapi sebagai perempuan yang duduk di seberang meja makan setiap malam, dan perlahan-lahan mengisi ruang sunyi dalam hidupku.